Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Spy yang dirilis tahun 2015. Film ini sangat menarik, apalagi salah satu pemerannya adalah Jason Statham. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang agen CIA bernama Fine. Saat itu, Fine sedang melakukan tugasnya dengan menyelinap ke sebuah pesta untuk para mafia. Diketahui semua tugas-tugas Fine selalu dipandu oleh seorang wanita semok bernama Susan. Susan juga adalah anggota CIA namun hanya bertugas untuk memandu. Di suatu kesempatan, Fine masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk mencari ketua mafia tersebut. 10 seconds or you're dead. Bradley Fine. Fine akhirnya bertemu dengan ketua mafia itu. Di sini tugas Fine adalah menemukan di mana bom nuklir yang selama ini dibuat oleh si ketua mafia. Namun karena Fine bersin, tak sengaja ia malah menembak mati ketua mafia tersebut. Mendengar suara tembakan, anak buah si ketua pun berdatangan untuk menghabisi Fine. Dengan dipandu Susan, Fine mampu menghabisi satu persatu anak buah si ketua mafia. You're so fine, you blow my mind. Hey, Bradley! I want your back. Ketika Fine hendak keluar, anak buah si ketua kembali berdatangan. Di sini Fine hampir saja tertembak oleh mereka. Beruntung saat itu Fine mampu menghindar lalu masuk ke dalam sebuah kapal yang membuat Fine malah terpojok. Melihat hal itu, Susan langsung mengarahkan senjata satelitnya untuk menghancurkan sisi dermaga. Alhasil, Fine pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Oh yeah, sure. Malam harinya, Susan bertemu dengan sahabatnya yang bernama Nancy. Nancy juga anggota CIA yang hanya bekerja di belakang layar. Susan curhat kepada Nancy kalau ia menyukai Fine. Namun dengan perawakannya yang gendut dan sedikit bau asem membuat Susan merasa insecure. Nancy yang tidak mau sahabatnya itu bersedih berusaha menghibur Susan. That's never how she said it. Okay. I'm glad you said that's fine. I'm gonna go home. No, come on. Beberapa minggu kemudian, Fine kembali ditugaskan untuk menemukan di mana bom nuklir itu berada. Kali ini Fine akan mendatangi rumah anak dari si ketua mafia. Dengan panduan Susan, Fine berhasil menghajar dua penjaga yang ada di sana. Who's the finest of them all? You are? Namun pada akhirnya, Fine malah terpojok oleh anak si ketua mafia yang bernama Raina. Tanpa pikir panjang, Raina langsung menghabisi Fine. Let me adjust the angle a little bit. Hal itu tentu membuat Susan sangat bersedih. Orang yang selama ini ia kagumi harus tewas di tangan Raina. Sebelum itu, Raina mengatakan ke arah kamera kalau dirinya sudah tahu nama-nama CIA yang bertugas di lapangan. No. Di sini Susan berhasil menemukan sebuah nomor telepon yang ada di rumah Raina. Saat Susan dan Nancy mencari tahu nomor telepon tersebut, ternyata nomor telepon itu milik seseorang bernama Deluca yang merupakan seorang teroris. Kemudian Susan menceritakan apa yang telah ia temukan kepada ketua CIA. Fine was your mentor. Yes. Kita akhirnya bertemu dengan Mang Jason Statham. Di film ini, Jason Statham berperan sebagai Ford yang merupakan CIA lapangan yang sangat belagak sok jagoan. Di sini, ketua CIA dibuat bingung sebab musuh sudah banyak yang mengetahui agen lapangan mereka termasuk Ford. Hingga Susan memberanikan diri untuk menawarkan dirinya mengemban tugas tersebut. Mendengar hal itu, Ford sangat tidak setuju sebab Susan menurutnya lebih cocok untuk jadi ibu-ibu kantin.
bring one of your cats as a sidekick. Ketua CIA yang sempat ngelag sebentar akhirnya menyetujui untuk mengirim Susan. Sebab pihak musuh tidak akan pernah mencurigai siapa Susan sebenarnya. I'm going to fuck in. You can't. Are you considering this? Not me. Singkat cerita, Susan akhirnya dikirim ke Paris untuk mencari tahu tentang De Luca sang teroris. Sesampainya di sana, Susan sedikit ngambek karena ia harus tidur di sebuah penginapan yang kumuh. Selama Susan menjalankan misinya ini, ia akan terus dipandu oleh temannya yaitu Nancy. Looks like you're sweating to me. Jesus! Saat di kamar, Susan dibuat kaget karena ternyata di sana sudah ada Ford yang padahal Ford tidak sama sekali diperintah oleh CIA. Susan dan Ford akhirnya beradu mulut dan saling menjelekkan satu sama lain. Jesus, you're intense. And reattached with this fucking arm. That's not appropriate. Esok harinya, Susan mendatangi tempat yang katanya milik teroris De Luca. Namun sayangnya, tempat tersebut baru saja kebakaran beberapa hari yang lalu. Susan pun akhirnya masuk ke dalam restoran untuk melihat-lihat area sekitar. Namun ternyata di sana sudah ada Ford dan mereka kembali saling bercekcok. It's called the rivalry of men. You wouldn't understand. Wow. It was like dogfighting, but instead of dogs fighting. Sharon, Ford's in the field. Did you know this? Then there's nothing I can do. What's he wearing? He looks like he's in the cast of Newsies. Saat Ford berganti tempat duduk, ia dihampiri oleh wanita cantik dan saat itu juga ada seorang pria yang menukarkan tas milik Ford. Susan yang melihat Ford dalam bahaya, ia pun dengan segera mengejar Ford. Excuse me, Ford! Saat itu, Ford malah masuk ke kerumunan penonton yang sedang melihat konser. Karena Susan tidak mampu mengejar, akhirnya ia nekat ke atas panggung lalu merebut mic untuk memberitahu kalau tas Ford telah ditukar oleh seorang penjahat. Saat Ford melihatnya, ternyata tas tersebut berisikan bom. Sontak Ford pun segera membuang bom tersebut ke dalam sungai. You've got a friend. Susan sempat melihat pria yang tadi menukar tas milik Ford sedang memotret dirinya dan saat itu juga Susan langsung mengejar orang tersebut. Kejar-kejaran yang melelahkan itu sampai di sebuah gedung kosong. Hingga pada akhirnya Susan berhadapan langsung dengan pria tersebut. Tak disangka Susan mampu menghajar si pria sampai ia berhasil menghabisinya. Beberapa waktu kemudian, Susan dikirim ke Roma, Italia, dan sekarang ia ditugaskan untuk memata-matai Raina, yaitu orang yang telah membunuh Fine. We are here. Malam harinya, Susan mendatangi sebuah pesta yang diadakan oleh Raina. Saat di dalam, Susan ditanyai oleh seorang panitia pesta mengenai surat undangan miliknya. Beruntung Ford menghampiri dan ia mengatakan kalau orang gendut ini datang bersamanya. Walaupun mereka saling menolong satu sama lain, Ford dan Susan kembali bercekcok. Everybody that you love has been gunned down and just you survived. Do that, Cooper. We're gonna seduce him. That you big fucking... Coming out of your hip. Di suatu kesempatan, Susan melihat seorang pelayan yang memasukkan racun ke sebuah minuman. Ternyata minuman tersebut diberikan kepada Raina. Susan yang sadar Raina lah satu-satunya orang yang tahu tentang keberadaan bom nuklir tersebut, ia pun segera menghampiri Raina lalu mengatakan kalau minuman itu telah diberi racun oleh salah satu pelayan. Raina pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si pelayan tersebut. Setelah berhasil menangkapnya, Raina mengajak Susan untuk menemui si pelayan di samping gedung. Di sini Raina memaksa pelayan itu untuk meminum minuman yang tadi diberikan kepadanya. Alhasil si pelayan pun meninggoy saat itu juga. Setelah kejadian itu, Raina yang merasa berhutang budi, ia mengajak Susan untuk ikut dengannya ke Budapest. Raina ada urusan di Budapest sebentar dan setelah itu Raina berjanji akan mengajak Susan berjalan-jalan kemanapun Susan mau. Susan yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, ia pun langsung mengiyakannya. Not at all, let's go. Adegan beralih ke dalam pesawat pribadi milik Raina.
Saat itu Reina yang masih belum percaya kepada Susan dengan sengaja ia mencampuri obat bius ke minumannya yang membuat Susan langsung tak sadarkan diri. Eccentric like you are. Saat Susan kembali tersadar, Reina hanya menemukan obat ambeien dan obat kutu air di dalam tas Susan. Artinya Reina sekarang mempercayai Susan. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Reina ternyata berkhianat. Ia menghabisi pengawal dan semua pilot yang ada di sana. Namun dengan sigap, Susan segera menyerang orang tersebut. Hingga pada akhirnya, Susan mampu menghabisi orang itu lalu mengendalikan pesawatnya. I know what to do. Melihat kehebatan Susan, Reina pun menodongkan senjata karena ia curiga kalau Susan adalah seorang agen. Namun Susan berdalih dengan mengatakan kalau sebenarnya ia adalah orang yang dikirim ayah Reina untuk melindunginya. Beruntung saat itu Reina percaya dengan perkataan Susan. Sesampainya di Budapest, Susan bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan Reina di sini. Reina pun mengatakan kalau besok lusa ia akan melakukan transaksi dengan Deluca, yaitu si teroris. Mendengar hal itu, Susan pun pergi sebentar dengan alasan ingin membeli makanan. Saat itu Susan menghubungi Nancy karena ia sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengannya. Namun tiba-tiba ia malah bertemu Nancy. Ternyata pihak CIA telah mengirim Nancy karena mereka khawatir dengan keselamatan Susan. Hingga tak lama kemudian, Reina dan satu pengawalnya memergoki mereka. Susan berdalih kalau Nancy adalah orang yang akan membantunya dalam melindungi Reina. Namun tiba-tiba mereka diberondong senjata oleh seseorang yang berada di dalam mobil. Susan pun segera mengejar orang tersebut. Namun karena motor yang ia gunakan terlalu berat, membuat Susan harus terguling. Susan segera mengambil motor lain untuk kembali mengejar. Di sini Susan mencoba mengambil jalan pintas, namun inilah yang terjadi. Susan terus berusaha hingga akhirnya ia berhasil memojokkan mobil tersebut. Namun tak disangka di dalam mobil itu merupakan agen CIA yang telah berkhianat. Saat Susan akan dihabisi, tiba-tiba ada sniper yang membantunya. Kita belum diberitahu siapakah sniper tersebut. Malam harinya, Reina mengajak Susan ke sebuah klub malam karena saat itu ada seorang wanita yang akan melakukan penawaran bom nuklirnya. Namun saat melihat foto wanita yang dimaksud, Susan ingat kalau si wanita adalah orang yang menjebak Ford dengan bom saat di Paris. Tak lama dari itu, ia melihat Ford yang sedang menyamar. Susan pun segera menghampiri Ford dan kembali saling beradu bacot. She's here. Di suatu kesempatan, Susan berhasil menodong si wanita dan menyuruhnya untuk ikut keluar dengannya. Namun Ford yang juga ingin menangkap wanita tersebut, ia malah mengacau sehingga membuat keadaan berbalik. Nancy yang melihat Susan sedang dalam todongan, ia pun segera membuat kekacauan yang sangat besar. Alhasil si wanita berhasil melarikan diri dan Susan langsung mengejarnya. Kejar-kejaran itu sampai di sebuah dapur dan terjadilah baku hantam antara Susan dan si wanita. Mother Butler! Saat si wanita akan membalikan keadaan, tiba-tiba ia dihabisi oleh seseorang. Ternyata orang tersebut adalah Fine. Selama ini ternyata Fine hanya berpura-pura mati dan diberitahu sekarang ia adalah pacarnya Reina. Wake up. Saat tersadar, Susan sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat.
Raina mengatakan kalau dirinya hampir saja tertipu oleh Susan. Untungnya ada Fine, kekasihnya, yang memberitahu. Kemudian Susan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama seorang agen yang sudah lebih dulu tertangkap. Setelah semua orang pergi, Susan kembali didatangi oleh Fine. Di sini Fine mengatakan kalau sebenarnya ia masih berpihak kepada CIA. Ia pun sempat menceritakan bagaimana dirinya pura-pura mati. Ia juga mengatakan dengan masuknya ke kehidupan Raina, Fine bisa lebih leluasa mencari tahu di mana bom nuklir itu berada. Diberitahu juga sniper yang telah menolong Susan tadi siang adalah Fine. Fine tidak mau Susan mengacaukan penyamarannya selama ini. Asshole. Singkat cerita, pada esok harinya, Raina dan Fine bertemu dengan Deluca si teroris untuk melakukan transaksi bom nuklir. Namun di sini, Deluca hanya ingin membeli bom nuklir itu asalkan Raina mau membunuh Fine, karena ia tahu Fine adalah seorang CIA. Mendengar hal itu, Raina tidak peduli sebab ia yakin kalau Fine sekarang telah berpihak kepadanya. Saat Deluca akan tetap menghabisi Fine, Yeah, why don't you listen to that ass? tiba-tiba datang Susan dengan menodongkan senjata. Ternyata Susan telah berhasil membuka ikatannya. Di sini Susan mengatakan kalau ia sudah muak dengan CIA dan ingin bergabung bersama kelompok Deluca. Asalkan Deluca tidak menghabisi Fine sebab ia sangat menyukainya. Pada akhirnya Deluca tidak memperdulikan keberadaan Fine dan Susan sebab calon pembeli yang sebenarnya akan segera datang. Diberitahu kalau Deluca hanyalah seorang calo antara Raina dan si calon pembeli. Ketika si calon pembeli datang, ia pun segera mengeluarkan sebuah koper yang berisikan berlian seharga 100 juta euro. Setelah mengecek keaslian berlian tersebut, Deluca meminta Raina mengeluarkan bom nuklirnya. Ternyata selama ini Raina menyimpan bom nuklir itu di dalam bagasi mobil. Saat akan melakukan transaksi, tiba-tiba kelompok Deluca langsung menghabisi si calon pembeli bersama semua anak buahnya. Setelah itu, Deluca menyuruh dua anak buahnya membawa berlian serta bom nuklir itu diangkut ke dalam helikopternya. Saat Deluca akan menghabisi Raina, tiba-tiba Ford datang bagaikan pahlawan. Namun jasnya malah tersangkut yang membuatnya terjatuh sampai pingsan. Kemudian terjadilah baku tembak antara Susan dan Fine melawan kelompok Deluca. Di suatu kesempatan, Deluca berhasil keluar menuju helikopternya. Susan terus mengejar dan berhasil menghabisi dua anak buah Deluca yang tersisa. Ford juga nampak berusaha membantu. Akhirnya Susan dan Ford bergelantung di helikopter tersebut. Namun Ford yang tangannya kesemutan harus terjatuh ke danau. Susan berhasil naik ke heli itu lalu menjatuhkan berlian serta bom nuklirnya. Kesal dengan hal itu, Deluca pun segera akan menghabisi Susan, namun tiba-tiba ternyata yang menembak Deluca adalah Nancy. Singkat cerita, semua anggota CIA maupun polisi sudah berkumpul di bawah, sementara Raina akan segera diadili. Tak lama datang Fine yang kagum dengan kehebatan Susan. Di sini ketua CIA juga sangat berterima kasih kepada Susan dan karena Susan sangat jago, pihak CIA akan kembali menugaskan Susan ke dalam misi yang lebih besar. Kemudian ia dihampiri Ford yang mengatakan kalau semua itu tentu karena berkatnya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bright Movie.